Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Fitriana dengan NIM A1C4196063 akan mempresentasikan praktikum dengan judul praktikum yaitu Film Annelida. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai film Annelida. Annelida berasal dari bahasa Latin yaitu annulus yang berarti cincin dan oides yang berarti bentuk. Annelida dapat disebut sebagai cacing yang bentuk tubuhnya bergelang-gelang atau disebut juga sebagai cacing gelang. Film Annelida atau cacing beruas terdiri dari 3 kelas. Yang pertama ada kelas Oligochaeta atau kelompok cacing tanah, lalu ada kelas Hirudinae atau kelompok lintah, dan ada kelas Polychaeta. Nah, kelas Oligochaeta dan Hirudinae ini hidupnya di darat dan di air tawar, sedangkan kelas Polychaeta ini hidupnya di air laut. Film Annelida terdiri dari 8.700 spesies. Pada Annelida terdapat selom yang oleh septum-septum dibagi menjadi beberapa kompartemen. Annelida merupakan hewan simetris bilateral, mempunyai sistem peredaran darah tertutup dan sistem saraf yang tersusun seperti tangga tali. Pembuluh darah yang utama membujur sepanjang bagian dorsal, sedangkan sistem saraf pada bagian ventral. Annelida memiliki sistem digesti, saraf, ekskresi, dan reproduksi yang bersifat metamerik. Cacing-cacing yang termasuk dalam film Annelida ini tubuhnya bersegmen-segmen. Salah satu contohnya adalah cacing tanah. Tubuh cacing tanah terdiri dari segmen-segmen dan memiliki struktur organ yang sederhana, yang justru menyebabkan cacing tanah dapat terus beradaptasi dengan lingkungannya. Cacing tanah tidak memiliki alat gerak seperti tangan dan kaki. Otot badannya yang memanjang atau longitudinal dan otot badannya yang melingkar tebal atau sirkuler ternyata sangat berguna untuk pergerakannya. Kontraksi otot longitudinal menyebabkan tubuh cacing tanah dapat memanjang dan memendek, sedangkan kontraksi otot sirkuler menyebabkan tubuh cacing tanah dapat mengembang dan mengurut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Pada cacing tanah, terdapat mulut yang berbentuk celah dan juga terdapat anus pada bagian ujung. Nah, juga terdapat segmen yang menjadi ciri khas khusus cacing tanah, dan terdapat bagian depan dan bagian belakang dari cacing. Pada anatomi bagian dalam terdapat prostomium, mulut, dan faring. Jika dibandingkan dengan literatur, maka pada pengamatan ada beberapa organ yang tidak terlihat. Hal ini dikarenakan cacing yang digunakan pada pengamatan ini terlalu kecil dan sulit untuk diamati. Maka, sebaiknya digunakan cacing dewasa atau besar agar mudah dalam melakukan pengamatan. Dari pengamatan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada bagian dalam dari cacing terdapat prostomium, mulut, dan faring. Sedangkan pada morfologi dari cacing tanah terdapat bagian depan atau posterior, bagian belakang atau anterior, mulut, klitelum, segmen, dan anus. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.
Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.